Yots. Halo, halo Faruk. Halo teman-teman, sobat Yots. Halo, salam kenal. Halo teman-teman. Selamat bergabung teman-teman. Halo. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Oke, pada malam hari ini eh, kita akan melakukan sesi live ya teman-teman, atau sharing bersama dengan salah satu influencer, di mana influencer ini tuh ya lumayan terkenal ya teman-teman. Dan pada malam hari ini tuh kita akan membahas mengenai perjalanan karir beliau, mengenai cara beliau memotivasi dirinya sehingga dapat terus berkembang dan produktif. Nah, selanjutnya sebelum kita undang ya Kak yang narasumber kita, saya ingin menjelaskan nih kepada teman-teman mengenai Yots Media terlebih dahulu ya. Buat teman-teman nih, Yots Media itu merupakan medianya anak muda untuk terus berkreasi, di mana kamu bisa dapat nih informasi terkini, edukasi, sehingga dapat menambah wawasan bagi teman-teman dan sobat Yots yang ada di sana. Oke, nah saya harap nih buat teman-teman sobat Yots ataupun siapapun itu, Sobat Yots boleh nih ngajak teman-temannya buat terus ikutin sosial media dari Yots. Selanjutnya kita undang ya Kak Hafidnya. Kayaknya Kak Hafidnya udah ada nih di dalam live-nya. Kayak aku mention Kak. Aku invite dulu nih Kak Hafid. Kita tunggu ya influencer yang terkenal ini gabung. Halo Kak, Halo, welcome. Assalamualaikum. Selamat datang di Yots Media. Kirain selamat datang di Welcome. Oke Kak, sebelumnya ya Kak, sebelum kita masuk ke sesi sharing bersama teman-teman Yots Media, alangkah baiknya kalau saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Boleh, sok Oke, mangga. oke. Perkenalkan, nama saya Nugra Wulandari, bisa dipanggil Iin atau Nugra. Saya berasal dari Bone, Sulawesi Selatan. Kebetulan satu daerah dengan Kak Rinaldi. Nah, kemudian saya merupakan alumni dari Universitas Negeri Makassar. Nah, selanjutnya nih, aku persilahkan nih ke Kak
Kak Farid untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Siapa tahu nih ada sobat Yoks yang belum kenal dengan Kak Hafid. Baik, terima kasih Kak Iin. Sebelumnya aku ke distract Iya, ya sama asalnya Kak Iin dari Bone dari Sulawesi. Jadi aku kalau ketemu orang yang dari sama-sama dari Sulawesi biasanya kepancing buat pakai logat dari Sulawesi. Jadi karena kita betul banget sih ruangnya Kak. benar, jadi karena kita ini acaranya emang agak sedikit formal ya, jadi harusnya bahasa Indonesia Enggak yang sih baik Kak, dan benar. santai Oh, santai santai aja, ya. santai aja. Oke, Bincang kalau bincang begitu santai. Tabe, perkenalkan nama aku Hafid Ramdhani Pratama, nama aslinya. Cuma sekarang lebih Ya, dikenal dengan nama Hafid Pratama. Keseharian aku sekarang full content creator yang sekarang sudah dibawa naungan manajemen Youth Media, alhamdulillah. oh, Masya Allah. Jadi sekarang manajer aku itu ke Aldi. Oke Kak. Dan aku aslinya orang Palu, aku stay-nya di Palu. Bapak aku orang Oh, Pak. Sulawesi Selatan, orang Nrekang. Ibu aku Kodarullah kebetulan orang Palu, jadi emang asli orang Sulawesi. Ya. Sekarang stay-nya di Oke Bandung. Kak. Oh iya iya iya. Oke. Ini buat teman-teman yang lagi menonton live aku bareng Kak Hafid, jika mau bertanya boleh komen di bawah ya. Nanti pertanyaan aku sampaikan ke Kak Hafid. Oke, Kak langsung saja ya kita mulai. Oke nih Boleh. Kak, Eh, boleh nih Kak Hafid ceritain nih sedikit mengenai perjalanan hidup Kakak hingga bisa seperti sekarang yang sudah banyak dikenal oleh Masya Allah. orang-orang. Perjalanan hidup sebenarnya kayak orang yang lainnya, karena yang aku sadari sebenarnya semua cerita itu menarik kalau diceritakan dengan baik. Mungkin kalian teman-teman di sini mau dengarkan cerita versi aku nih. Jadi Gak apa-apa awal Kak, panjang juga nggak panjang apa-apa. ini sampai subuh boleh ya? Boleh banget. Jadi awal mula aku mungkin langsung di part ini ya, di part sebagai content creator aja ya. Jadi awal Boleh, mula boleh aku Kak. memulai branding di sosial media sebagai content creator, sebagai motivator, kata orang-orang di luar sana, itu diawali dari pandemi tahun 2019 ya, 19 akhir itu pandemi. Jadi di situ kayak ya namanya anak muda yang nggak bisa dikekang dalam rumah, terus habis itu nggak bisa kemana-mana, akhirnya kepikiran nih, oh ini ada platform yang lagi rame-ramenya nih. Dulu kan TikTok dianggap ini ya agak annoying, dianggap alay, dianggap Betul lebay sekitar banget tahun 2019 ya. Dan di situ aku lihat, oh kok kenapa makin kesini TikTok makin banyak nih orang-orang baru yang lebih istilahnya lebih bawa karya lah, karena beberapa orang-orang yang masuk ke TikTok itu udah mulai tuh udah in my life, buat konten-konten produktif, tapi masih tetap ada nih yang muncul konten-konten yang kita orang-orang anggap itu kayak lebay, joget-joget dan lain sebagainya. ya. Nah Betul pada saat banget. itu aku kepikiran nih, kenapa enggak ya kalau TikTok itu dijadikan wadah untuk menyalurkan emosi, sebenarnya bukan memotivasi orang lain. Jadi awal aku buat konten motivasi itu bukan untuk memotivasi orang banyak, jadi menyalurkan emosi aku nih. Jadi kadang aku suka kepikiran tentang masa depan itu gimana sih sebenarnya. Kadang aku suka mikir setelah ini aku ngapain ya. Nah, jadi itu aku buat dalam bentuk video motivasi ya, ujung-ujungnya untuk mentransfer emosi aku. Dan ternyata ketika aku jadikan itu sebagai konten di sosial media, apalagi di TikTok pada saat itu, ternyata relate banget sama keadaan orang-orang yang seusia aku, remaja sebaya aku. Jadi aku ke-trigger nih, oh aku harus konsisten nih untuk masuk dalam ranah ini, dalam artian buat-buat konten yang memang untuk memotivasi anak muda, apalagi ditambah dengan keadaan kita pada saat itu pandemi ya, banyak usaha yang akhirnya gulung tikar, banyak anak muda yang akhirnya harus melakukan kuliah secara daring pada saat itu, dan mereka merasa bosan dan terkekang di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana. Jadi itu sih yang buat aku semangat untuk buat konten. Dan ternyata ada nilai plusnya nih yang aku dapat.
Aku followersnya makin nambah, like-nya di TikTok juga makin nambah, jadi makin semangat. Dan ternyata di situ aku sadari memang benar ya, kalau kita divalidasi atau kita didukung secara emosional, pasti kita akan terus mau untuk berkarya. Makanya positive vibes itu penting banget sih, word affirmation itu penting banget untuk orang-orang yang ingin bergerak untuk maju. Makanya aku sekarang lebih membangun circle, membangun relasi. Karena kita tidak menutup kemungkinan mungkin orang-orang yang masih kita anggap kecil bisa jadi mereka lebih besar daripada kita dan mereka yang akan membantu kita. Jadi itu sih. Dan sekarang alhamdulillah aku lagi Betul. ini nih, lagi proses, doain ya teman-teman semua, lagi proses nulis buku. Jadi alhamdulillah buku pertama yang bukunya itu sebenarnya dari beberapa part-part yang ada di konten di TikTok, jadi aku jabarkan lebih luas dan bagi di tiap-tiap subbabnya. Jadi sebenarnya inspirasi dari subbab itu dari beberapa video-video yang ada di TikTok yang aku jadikan inspirasi. Dan Wah, keren alhamdulillah banget. Keren sekitar banget. beberapa bulan lagi lah bukunya akan segera terbit, Launching. launching, ya betul. Wah, menarik sekali ya Kak. Dari awal perjalanan Kakak memulai sebagai content creator, di mana awalnya itu platform TikTok ini masih dipandang negatif oleh banyak orang. Dan Kakak sudah melihat ada peluang yang bisa menjadikan Kakak seperti sekarang. Betul, Nah, apalagi kan sekarang kem- kenapa Kak? sosial media, apalagi kan sekarang sosial media itu sudah muncul beberapa pekerjaan baru di sosial media yang memang Iya, yang betul sesuai dengan banget. apa yang dicari anak muda sekarang, kayak ada yang jadi Iya, content creator, ada yang menjadi sosial media spesialis, ada yang jadi admin di beberapa platform. Jadi anak-anak muda itu lebih bebas mengekspresikan dirinya tanpa ada tuntutan kamu harus kerja dari jam 7 pulangnya jam 4 sore. Karena tipikal Gen Z ya, kita nggak suka dikekang dan diatur. Jadi itu sih yang aku iya, dapat, betul, insight betul. yang aku dapat dari teman-teman seusia aku. Ah, iya Kak. Dan ini Kak, konten konten pertama yang ngebuat Kakak itu viewersnya itu naik. Itu konten quotes of the day Kak, atau ada in my life Kak. Yang aku lihat kan kebanyakan konten Kakak mengenai quotes, kutipan-kutipan. Jadi sebenarnya konten yang memang betul-betul ramai itu bukan quotes sih sebenarnya. Quotes itu hanya terbantu karena salah satu video aku yang viral itu. Jadi dulu di tahun Oh gitu. 2020 ada tren war TikTok, tau nggak? Yang konten pakai sound cintaku bukan di atas kertas, yang adu argumen antara Oh cowok iya. dan cewek. Nah, tiba-tiba aku Oke, oke, nyempil oke, di Kak. situ sebagai seorang ustadz nih di situ. Dan aku membahasakannya di situ bukan sebagai ustadz juga, tapi diksi-diksi atau pemilihan kata yang aku pakai di situ yang memang ranahnya ke agama. Jadi orang-orang di situ kayak, wah keren nih kakaknya nih, aku dukung nih, aku timnya Calvin. Nah, video yang aku buat itu, yang aku stitch itu ternyata dapat respon 2 juta viewers dalam satu malam. Dan akhirnya aku kayak mulai tergambar, oh iya ya, sosial media algoritmanya seperti ini nih. Dan setelah video itu viral, video-video sebelumnya dan video-video setelahnya juga ikut naik. Jadi Oh, itu iya. sih yang aku rasakan, kayak ini harus dimanfaatin, ini harus Maaf nih apa istilahnya, Kak, aji putus mumpung ya, suaranya. mumpung lagi viral. Oh iya, iya, iya. Ya halo Iin, suaranya kedengeran ya? Putus-putus Kak. Udah ya. Kayaknya jaringan deh. Bentar, bentar, bentar. Oke, udah Kak, udah, bagus. Jadi aji mumpung pada saat itu, mumpung lagi viral, udah buat konten-konten yang merubah branding lebih baik nih, daripada aku konsisten dengan branding yang kayak gitu kan, agak ngeri juga ya kalau dikonsistenin sampai sekarang. Jadi aku di situ mulai rubah konten quotes yang Tapi banyak Kak, sekarang orang yang kontennya seperti itu memang viewersnya itu tinggi-tinggi. betul. Tapi sekarang aku menanamkan prinsip dari setiap konten yang aku buat itu, jangan cari viral tapi cari kualitas. Karena ini Betul akan banget. ada hubungannya juga dengan rekam jejak digital di sosial media.
Dan someday kita pasti akan mati di dunia ini ya. Dan yang aku sadari, aku harus mati dan meninggalkan hal-hal baik yang bisa dijadikan baik juga oleh orang lain. Makanya nggak kebayang sih kalau kita buat konten yang, mohon maaf saya katakan, konten yang joget-joget atau konten yang membawa apa ya, vibrasi negatif untuk orang lain, dan ketika kita nanti udah meninggalkan dunia ini dan konten itu masih berseliweran di mana-mana, nggak kebayangkan dosa jariahnya itu akan terus mengalir. Jadi sosial media ini juga akan bermanfaat kalau kita manfaatkan dengan baik, dan dia bisa membawa perkara Betul negatif kalau sekali. kita bawa juga ke ranah yang negatif. Betul sekali, Kak. Betul-betul. Nah, kita masih beralih mengenai konten-konten yang kakak buat nih. Untuk konten-konten yang kakak buat itu kira-kira dapat inspirasinya dari mana? Terutama dengan quotes-quotes kakak yang kebanyakan memang berpengaruh nih sama kita-kita yang generasi sekarang. Kalau inspirasinya sebenarnya dari sering discuss sama teman-teman, atau kalau kalau aku nih ada lagi emosi tentang sedih tentang suatu hal, biasa aku tulis di kertas. Jadi aku selalu bawa kertas nih di mana-mana. Ini kertasnya kecil, jadi kalau misalnya ada yang masuk langsung aku tulis garis besarnya. Nanti kalau udah sampai di kos atau sudah sampai di rumah baru aku kembangin. Selain itu juga aku pakai sistem ATM, karena dulu aku ada ilmu komunikasi. Jadi ada di ilmu komunikasi itu namanya ATM, amati tiru modifikasi. Jadi bukan plagiat ya, tapi kita cari inspirasi dari konten orang, terus kita modifikasi dengan karakternya kita.